Badan Narkotika Nasional atau BNN menemukan adanya fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang semakin dibanding 2 tahun sebelumnya. Kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja atau yang biasa disebut kalangan milenial tembus di angka 24 hingga 28%. Artinya, di kalangan anak usia 10 sampai dengan 35 tahun terjadi peningkatan 4% setiap tahunnya. Parahnya, kalangan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, sebab mereka memiliki waktu yang cukup lama dalam mengkonsumsi narkoba. Di tahun 2018, BNN selaku lokal poin di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN mencatat angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar mencapai 2,29 juta orang. Jika saudara terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota Mataram, apa yang saudara lakukan untuk menyelamatkan warga kota Mataram melihat fakta angka penyalahguna narkoba di kota Mataram semakin meningkat, diperkirakan sebesar 6.500 sampai 7.000 orang dalam rentang usia 10 sampai 59 tahun. Baik, terima kasih. Jadi kita melihat bahwa penyebaran narkoba ini sudah mengkhawatirkan tidak saja di Kota Mataram, tetapi secara nasional kita juga melihat bahwa narkoba ini luar biasa sekali. Jadi bila kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Mataram, maka yang tepat pertama adalah pendekatannya kepada anak-anak muda yang memang pergaulan-pergaulan ini yang seharusnya anak muda bergaul ini kita harus mengklasifikasi bahwa mereka itu dari rumah tangga, dari keluarga, kemudian dari sekolah, kemudian dari pergaulannya. Maka itulah yang harusnya pencegahan narkoba itu yang harusnya kita dekati. Kemudian juga kita melihat bahwa narkoba ini memutus tali rantai itu memang sulit sekali, tetapi bagaimana kami bekerja sama dengan tentu pihak-pihak kepolisian, kemudian bagaimana dengan stakeholder, dengan teman-teman semuanya, bahwa memang narkoba ini adalah sesuatu yang harus kita jaga agar generasi muda ke depannya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan daerah-daerah wisata kita. Kemudian daerah-daerah pesisir laut itu juga sangat riskan, sangat rentan masuknya narkoba. Sehingga nantinya bila kami terpilih, insya Allah penyebaran inilah yang akan kami perkuat, sehingga juga anak-anak ini perlu mendapat sosialisasi bahwa narkoba ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 4. Kami akan memberikan kesempatan pada paslon nomor urut 1. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Kami persilakan. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya setuju, tapi kan niatnya baik juga. Saya pikir hulu dari segala masalah yang kita hadapi di anak-anak muda kita itu memang bersumber dari narkoba, kekerasan seksual, kriminalitas, kemudian kehilangan rasa percaya diri anak-anak kita lebih besar didominasi oleh faktor narkoba. Maka itu upaya yang dilakukan, di samping tadi sudah disampaikan, saya pikir harus ada duta-duta anti narkoba yang mewakili, merepresentasikan anak-anak muda kita. Kemudian juga tentu pendekatan-pendekatan keagamaan perlu dilakukan supaya depan harus ada para pendakwah kita ini yang memang mengambil spesialisasi di bidang itu. Ya, mereka masuk ke ruang-ruang publik di kampung-kampung untuk mendakwahkan khusus bicara soal itu. Saya pikir ini akan memberikan dampak kepada anak-anak kita, pemahaman melalui pendekatan agama, ini penting. Ya. Di samping apa-apa yang sudah dilakukan oleh BNN dan kepolisian, saya pikir ini bagian yang penting dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik untuk menanggapi. Silakan. Terima kasih. Pada pasangan paslon nomor 4 tadi menanggapi bagaimana pertanyaan untuk
konkretnya langkah menangani remaja-remaja kita yang terpapar narkoba, ya. Jadi ada yang sudah, dan tentunya juga tidak menutup kemungkinan pertanyaan pada yang belum juga. Jadi sebagai satu langkah, tadi sudah disebutkan memang pendekatan dari pendekatan keagamaan bagus, dan memang itu salah satunya, dan harus lebih digencarkan nanti, ya. Saya di MUI Kota Mataram itu ada, bahkan ini permasalahan memang nasional, bukan saja permasalahan kota. Ada Ganas Anar, Gerakan Nasional Anti Narkoba. Ya, maka dari sini makanya dengan kita membangun desa wisata dan tentunya ya mengakomodir ya yang rehabilitasi. Terima kasih, waktu habis. Terima kasih. Kita menuju ke paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Narkoba ini ibarat hukum ekonomi, ada penawaran dan ada permintaan, supply and demand. Permintaan ini adalah dari warga kita. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah bagaimana warga kita bisa kita cegah untuk dekat dengan narkoba. Bersinergi dengan BNN dan aparat menjadi suatu keharusan, dan ini akan kita lanjutkan. Karena di BNN sudah ada pola penanganan, mulai dari preventif, promotif, represif, kuratif, sampai dengan merehabilitasi terhadap mereka-mereka yang kena. Bagi kami, selain pemerintah tentu saja tidak cukup. Melibatkan masyarakat, melibatkan keluarga adalah sebuah keharusan. Kami mempunyai program yang namanya berbudaya, Mataram Berbudaya. Ada kerama adat di sana. Kemudian yang kalah penting adalah pengawasan, baik di dekat sekolah maupun di zona-zona merah tempat. Terima kasih, waktu Anda habis. Kita kembali ke paslon nomor urut 4 untuk menanggapi dengan waktu Anda 180 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kembali dari prinsip pembangunan yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa apapun persoalan dan pengembangan masyarakat ini harus lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini hanya mampu untuk memfasilitasi. Karena itulah prinsip pembangunan yang baik yang harus kita bisa kembangkan di Kota Mataram ini. Terlebih lagi dengan persoalan narkoba. Narkoba ini kalau saya sering berdiskusi dengan beberapa komunitas yang ada, yang anti terhadap narkoba ini, pemuda-pemuda kita, ini memang persoalannya ada selain persoalan sosial, ada persoalan political will. Kalau kita lihat dari sisi regulasi, sementara ini memang kami melihat bahwa tidak ada kebijakan-kebijakan yang memang itu menyentuh langsung ke pengguna, pemakai maupun pengedar. Ini semua mereka sama, masyarakat, warga masyarakat Kota Mataram. Tidak ada yang mau terjebak di dalam penyalahgunaan narkoba ini, tidak ada satupun. Sehingga kami pun ketika nantinya ada takdir Allah untuk mendapatkan amanah ini, insya Allah tentu penganggaran yang proporsional harus kita lakukan untuk bagaimana kita mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang bahaya laten daripada narkoba ini. Karena kalau kita sendiri yang mempunyai kemauan untuk memberantas narkoba ini, maka akan sulit. Ini harus ada kerjasama, bukan hanya 1-2 pihak saja. Oleh sebab itu masyarakatlah yang harus mau untuk memberantas narkoba ini. Bukan semata-mata hanya datang dari pemerintah, bukan dari pendakwah, ataupun hanya diserahkan kepada kepolisian atau BNN saja. Tetapi bagaimana kita bisa untuk melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Selain kita melakukan sosialisasi, kita harus mampu untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan mereka ini yang lebih produktif. Sehingga apa? Mereka bisa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan keseharian mereka yang memang itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Kami tegas mengatakan bahwa sasaran kami untuk Mataram Business Center ini adalah untuk dalam rangka kita merangkul, memberikan pemahaman bahwa ayo kita bekerja, ayo kita beraktivitas, supaya apa? Produktivitas mereka itu harus bisa naik. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar memberikan program bahwa ini akan kita lakukan ketika kita memang masyarakat tidak kita ajak sendiri. Mari kita sama-sama merubah mindset ini bahwa semua itu harus berawal dari masyarakat kita. Tidak bisa kita hanya sekedar mau menyampaikan bahwa ini tidak boleh dan itu boleh, tidak bisa. Tetapi pendekatannya adalah karena kami mempunyai visi Mataram nyaman dan beradab, maka pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan-pendekatan humanisme itu dimulai dari tingkat
keluarga yang harus memberikan pemahaman. Pendidikan keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar ini harus kita dekati beserta dengan semua stakeholder yang berkepentingan di sana. Terima kasih.